Presiden FIFA sudah mengirim surat ke Presiden Jokowi dan ada salah satu reaksi yang menarik dari tim Liga Indonesia, khususnya PSM Makassar. Lewat tim manajemennya, Sadikin Aksa tunjuk konsultan untuk benahi markas PSM Makassar. Lebih lanjut disampaikan, kami lagi tunggu masukan tim dari pemerintah atau PSSI dan PT LIB. Tapi kami juga sudah minta konsultan kami melihat. Itu salah satu yang perlu digarisbawahi. Kemudian ditambahkan, kami pasti mensupport keputusan itu karena untuk mengutamakan keselamatan penonton. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, jika ingin tampil di level Asia, Liga Champions Asia, kemudian AFC Cup teman-teman, ataupun ingin memiliki lisensi AFC, ya tim Liga Indonesia harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, kriteria olahraga. Yang kedua, personel dan administrasi. Yang ketiga, legal. Yang keempat, finansial. Dan kelima ini menjadi concern akhir-akhir ini untuk Liga Indonesia kita tentunya terkait tentang tragedi Kanjuruhan, yaitu infrastruktur. Nah, dengan surat yang dikirim oleh Presiden FIFA ke Presiden Jokowi, salah satu aspek yang ingin diperbaiki dan sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi akan dilakukan audit terhadap stadion-stadion tim Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang digunakan, dan tentunya harus ya kualitas bagus ya teman-teman ya. Ini menjadi titik awal untuk kemajuan sepak bola Indonesia kita, khususnya terlebih dahulu ya dari sisi infrastruktur, yaitu stadion. Mungkin kalian fans-fans sepak bola yang sering ya, aku katakan yang sering menonton sepak bola di stadion, mungkin kalian sendiri juga punya keluh kesah. Kok seperti ini ya stadionnya? Kok seperti itu ya stadionnya? Kok bisa lolos ya stadionnya verifikasi oleh PSSI ataupun PT LIB dan lain sebagainya. Nah, dengan kedatangan FIFA ini teman-teman, itu akan membuat lebih fair. Nah, ketika teman-teman biasanya melihat stadion ini biasanya lolos, kecenderungan bisa melewati verifikasi PSSI, kemudian PT LIB, bahkan sampai dengan AFC, ketika datang nanti FIFA, bisa jadi stadion yang biasanya teman-teman datangi lolos verifikasi dan tiba-tiba FIFA menilai itu tidak lolos verifikasi, jangan kaget teman-teman. Dan itu juga sebenarnya menjadi edukasi juga ya bagi fans-fans sepak bola yang ada di Indonesia. Jika FIFA datang ke Indonesia berkolaborasi dengan PSSI, AFC, pemerintah teman-teman untuk melakukan pengecekan verifikasi stadion, kemudian hasil verifikasinya memutuskan tim yang teman-teman dukung stadion yang tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh FIFA, ya harus menerima kenyataan dan tentunya tidak bisa bermain di kandangnya sendiri teman-teman. Soalnya di media sosial teman-teman sudah banyak perdebatan tentang itu. Masalah misalnya tim yang tidak bisa pada akhirnya setelah dilakukan verifikasi oleh FIFA tidak bisa bermain di kandangnya sendiri. Dan ini juga kita berkaca dengan apa yang dilakukan oleh Kamboja teman-teman. Ini sebenarnya udah sering aku bahas ya teman-teman, baik itu di YouTube ataupun di Twitter. Bahkan di Twitter teman-teman, salah satu tweet yang aku buat di Twitter, sebuah tulisan yang cukup panjang, bagaimana Kamboja meng-hire salah satu orang terkenal dari Jepang untuk sebagai CEO Liga Kamboja. Nah, salah satu yang dilakukan oleh CEO-nya teman-teman, yaitu memperbaiki dulu stadion, infrastruktur. Nah, jadi tim-tim yang tidak mampu bersaing untuk memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh operator Liga Kamboja, ya mau tak mau harus turun kasta. Dan ini juga sempat diperdebatkan di media sosial, apakah tim-tim yang tidak lulus verifikasi akan turun kasta. Mungkin itu bisa diperdebatkan kalau kita bicara di Liga Indonesia. Tapi kalau kita bicara di Liga Kamboja, ketegasan dilakukan oleh operator, dan kurang lebih sampai saat aku membuat video ini, kalau misalnya aku salah ralat ya teman-teman, di Liga Kamboja itu hanya ada 8 tim. Tapi 8 tim itu teman-teman harus memang benar-benar fix, tanpa kompromi, tanpa basa-basi, memenuhi 5 kriteria yang aku sebutkan tadi. Yang pertama, kriteria olahraganya harus baik, kemudian kriteria personel dan administrasi harus baik, legal harus baik, finansial harus baik, dan yang kelima, infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang ingin dibentuk sebaik-baiknya oleh CEO Liga Kamboja kepada sepak bola Liga Kamboja teman-teman, yaitu tentang rumput lapangan. Rumput lapangan ini tentunya
mungkin kalian sudah tahu, akan berkorelasi dengan gaya permainan suatu tim. Nah, ketika suatu tim memiliki rumput lapangan yang bagus, tentunya permainan pun diharapkan bermain lebih baik daripada bermain dengan rumput yang copot-copot, teman-teman. Ini berimplikasi ke timnas Indonesia, teman-teman. Ketika sudah main bagus di level klub dengan rumput yang baik, masuk ke timnas, permainan-permainan yang baik pun akan kurang lebih mereka tampilkan. Sisi positifnya dengan dilakukan verifikasi, benar-benar verifikasi ya, tanpa ada kompromi. Itu garis bawahi, teman-teman, tanpa ada kompromi. Ya, ini menjadi salah satu hal yang sangat fantastis menurut aku ya, teman-teman. Mengapa aku katakan demikian? Kita kalau misalnya tim-tim dari Liga Indonesia tampil beberapa tahun yang lalu di Liga Champions ataupun AFC Cup, salah satu faktor yang menjadi kendala bagi tim yang mewakili Liga Indonesia tampil di Champions League ataupun AFC Cup, yaitu terkait tentang infrastruktur. Ketika AFC datang ke Indonesia, mereka melakukan verifikasi, stadion ini nggak layak, stadion ini nggak layak, stadion ini nggak layak, ini nggak layak, ini nggak layak, ini nggak layak. Pada akhirnya tim yang mewakili Liga Indonesia yang harusnya bisa bermain di kandang sendiri dan tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar, harus bermain di kandang orang lain, di kota lain, teman-teman, yang tentunya supporter pun mungkin sangat-sangat sedikit untuk mendukung tim yang mewakili Liga Indonesia tersebut. Nah, otomatis efeknya, teman-teman, kalau benar-benar ini ya tanpa kompromi verifikasi dilakukan FIFA, ini akan membuat tim-tim yang tampil di level Liga Champions Asia, AFC Cup, teman-teman, akan nggak berpikir lagi karena sudah lolos verifikasi FIFA. Langsung FIFA turun tangan dan AFC pun pasti rujukannya kemana? Ke FIFA, teman-teman, karena kan mereka berkolaborasi, dan AFC pun ketika melakukan verifikasi ataupun audit pada akhirnya nanti ke depannya bersama FIFA, AFC pasti sudah tahu nih Liga Indonesia semua timnya, syukur-syukur ya, teman-teman, itu yang kita harapkan, memiliki stadion ataupun infrastruktur yang sesuai dengan yang diharapkan FIFA. Jadi apa yang dilakukan FIFA ini salah satu langkah untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia secara beriringan, bersamaan, teman-teman. Dan ini juga menjadi hal positif bagi tim-tim yang sudah sejak awal sebelum kejadian ini, teman-teman, membentuk stadion yang luar biasa. Kita ambil aja contoh Bali United, kemudian beberapa tim-tim lainnya, teman-teman, yang benar-benar secara infrastruktur sudah mulai ingin memperhatikan infrastruktur tersebut. Kemudian training groundnya pun sudah ada. Beberapa tim lainnya, Persija Jakarta. Kemudian ini akan juga pada akhirnya tim yang tidak memiliki finansial yang kuat, teman-teman, dan sistem keuangan yang tidak proporsional akan kesulitan untuk menghadapi situasi seperti ini. Ini akan kelihatan karena kelima aspek yang aku sebutkan tadi itu harus benar-benar dipenuhi. Kalau misalnya memang benar-benar pure dilakukan, teman-teman, struktur manajemen harus rapi. Kita ambil lagi PSM Makassar, manajemen PSM Makassar, Pak Sadikin Aksa, yang biasanya kecenderungan tim di Liga Indonesia itu hanya menunjuk pelatih, ya jadi pelatih aja. Sekarang Bernardo Tavares, teman-teman, selain jadi pelatih ditunjuk sebagai manajer tim. Itu salah satu hal yang baik ya untuk Liga Indonesia. Kemudian akan terlihat juga misalnya tidak punya sistem akademi profesional. Yang selanjutnya akan kelihatan juga jikalau bermasalah dari sisi legalitas. Nah, ketika kita bicara hal itu semua, teman-teman, nggak bisa kita lepaskan. Dan ketika ini sudah ingin memang benar-benar ya ingin diperbaiki, ya yowis, bersiap-siaplah bagi tim yang teman-teman dukung jika hasil akhir dari verifikasi pemantauan FIFA transformasi yang ingin dibentuk oleh pemerintah, AFC, FIFA, PSSI, bersiap-siaplah misalnya ada sesuatu yang tidak diharapkan. Tentunya kita pun harus dewasa karena kita sejak kejadian tragedi Kanjuruhan ini di media sosial banyak banget kan mention FIFA turun ke Indonesia untuk melakukan pengecekan, untuk turun tangan, menyelesaikan apa yang terjadi di Liga Indonesia. Itu menjadi salah satu hal yang perlu dipahami ketika FIFA sudah datang ke Indonesia. Ujuk-ujuk nggak sesuai harapan kita verifikasi ataupun sentuhan yang dilakukan FIFA ke tim-tim yang kita dukung. Nah, itu dia, harus juga kita bersikap dewasa dan menerima apa yang akan dilakukan FIFA. Yang paling penting, teman-teman, itu tadi, bersikap dewasa, bersikap lebih visioner, memikirkan yang lebih jauh, bukan hanya tok memikirkan pada saat ini, tapi memikirkan sesuatu yang lebih ke depan. Dan itu salah satu hal yang sangat penting, apalagi FIFA berencana akan melakukan diskusi kepada supporter, pemilik klub,
Nah, di momen-momen tersebut tentunya pemilik klub ataupun supporter bisa memberikan masukan-masukannya yang mungkin dari sisi FIFA tidak mengetahui kultur sepak bola Indonesia. Ini salah satu contoh aja teman-teman ya. Kan di surat FIFA ada salah satunya jam kick off Liga Indonesia yang dihimbau, direkomendasikan ya teman-teman ya untuk dilaksanakan selambat-lambatnya jam 5 sore. Nah, kita di Indonesia, ini sempat aku bicara sama direktur PT LIB juga ya teman-teman. Kita di Indonesia ada waktunya sholat. Salah satu yang terdekat di jam tersebut waktu sholat maghrib. Nah, hal-hal seperti ini harus disesuaikan karena sholat maghrib nggak bisa diundur-undur. Sama seperti misalnya pertandingan sepak bola di Aceh teman-teman. Di Aceh itu pertandingan sepak bola dimainkan seusai asar. Nah, mungkin kalian ketika nonton pada saat Liga Indonesia masih di Antv teman-teman, itu ada pertandingan sebelum asar dimainkan. Kemudian pada saat azan asar teman-teman, pertandingan harus dihentikan sekitar 3-5 menit teman-teman. Seusai azan baru boleh lagi dilanjutkan. Nah, terkait tentang kultur budaya-budaya ini memang harus didiskusikan antara FIFA, kemudian pemilik klub PSSI, supporter teman-teman, agar FIFA pun tahu bagaimana kultur sepak bola Indonesia. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Semoga kalian suka, semoga semakin maju sepak bola Indonesia, dan ya, bye.